Oleh karena itu, fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan. Terima kasih teman-teman wartawan. Sore hari ini saya bersama dengan Menko Perekonomian dan Menteri Bappenas membahas mengenai pagu indikatif untuk APBN 2025. Seperti diketahui bahwa untuk RAPBN 2025 yang merupakan APBN pertama untuk pemerintahan baru memang disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, hari ini adalah tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif bagi kementerian lembaga. Tadi telah dilaporkan bahwa untuk tahun 2025 kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global, baik itu dari sisi ekonomi seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga dari arus modal yang terpengaruh, tensi dari geopolitik, juga adanya tren seperti digitalisasi, climate change, dan demografi yang semakin aging. Untuk mencapai high income country, maka untuk 2025 tetap akan dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antar daerah. Untuk beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan. Hari ini Bapak Presiden meminta supaya kita tetap berkomunikasi tentu saja nantinya dengan pemerintahan baru, sehingga agar pemerintahan baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi program prioritas yang sudah disampaikan. Yang kedua, tadi juga disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3% akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga, dan itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus untuk mendeliver program-program prioritasnya. Kemudian untuk berbagai program-program terutama di bidang sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, diyakinkan bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang. Dan karena ini sifatnya masih merupakan transisi krusial, maka kami akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai desain postur APBN 2025, namun tetap menjaga proses politik secara proper, secara baik, sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun dari sisi legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman wartawan. Jadi APBN 2025 tetap akan kita susun. Komunikasi dengan transisi pemerintahan baru juga akan dilakukan. Posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru ini. Dan postur akan tetap menjaga yang disebut disiplin dan kebijakan fiskal yang hati-hati, termasuk defisit yang di bawah 3%. Okay? Ini ada komunikasi tertentu nggak sama tim pemerintahan berikutnya? Beberapa hari lalu kan ada pemberitaan soal sentimen nantinya Bu ya, yang melihat kayaknya di pemerintahan selanjutnya itu ada sekitar spending gitu nanti. Nah, ada beberapa sentimen termasuk pelemahan rupiah. Nah, itu akan dikomunikasikan juga Pak? Kita komunikasikan, pasti kita komunikasikan, karena bagaimanapun juga kan pemerintahan baru dari sisi proses politik dan juga dari sisi transisi memang masih akan menunggu sampai dengan Oktober.
Namun tentu dan di satu sisi kita juga lihat nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan. Dan dalam konteks ini kami di Kementerian Keuangan berkomunikasi dan terus melihat serta dalam hal ini melihat serta memberikan beberapa alternatif mengenai postur APBN 2025 yang bisa tetap mewadahi program-program prioritas namun tidak melanggar fiskal prudent. Jadi dalam hal ini defisit yang tadi kami sampaikan di bawah 3% itu sudah menjadi pedoman dan sudah disepakati untuk tetap dijaga. Bu, tadi kan dijelaskan sudah mulai bahas pagu indikatif. Nah, kalau misalnya untuk program-program flagship tertentu dari pemerintahan selanjutnya ya, saya langsung ngomong aja ini anggaran makan siang gratis itu sudah ada pembahasan. Karena masih di dalam program besar ya atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan. Namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya, ini saya tolak aja ya, maaf. Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga. Jadi itu yang akan dilakukan. Gitu ya. Makasih semuanya.